Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Prabowo Budi Utomo dalam seri pembelajaran keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam bahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan analisa dan pengendalian risiko kerja, di mana analisa dan pengendalian risiko kerja ini menjadi salah satu hal yang perlu kita lakukan ketika akan menerapkan K3 di sekitar lingkungan kerja. Dalam bahasan kali ini kita akan membahas tentang analisa risiko. Apa itu analisa risiko? Definisinya, pengantarnya, kemudian potensi bahaya, dan skop pengendalian risiko yang mungkin terjadi di dalamnya. Kita mulai dengan analisa risiko terlebih dahulu. Nah, di dalam gambar ini ditunjukkan bagaimana sebuah proses kegiatan bekerja yang melibatkan berbagai macam bentuk pekerjaan dan juga aspek pekerjaan. Melihat dari gambar yang ada di sini, kita dapat memahami bahwa ada beberapa risiko-risiko yang mungkin terjadi ketika kita tetap bekerja dengan kondisi seperti di gambar. Sebagai contoh di sini, ada pekerja yang akan melakukan pemasangan lampu di atas dengan naik ke atas tong, di mana salah satu dari papan tong itu atau pijakan tong yang digunakan itu sudah terjatuh, sehingga ini menimbulkan resiko akan terjadinya kecelakaan kerja berupa jatuh dari pijakan. Cederanya mungkin cedera cukup ringan saja, tapi apabila hal ini tidak dianalisa dengan baik, maka kondisi-kondisi seperti ini akan sering terjadi. Hal yang sama juga terjadi di sini, di mana ada pekerja yang melakukan pekerjaan pengelasan yang dekat dengan bahan kimia yang ada simbol mudah terbakarnya di sini, sehingga ini cukup riskan untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pekerjaan. Salah satunya adalah risiko kebakaran yang mungkin terjadi nanti. Analisa yang coba kita lakukan terhadap gambar ini tadi itu merupakan salah satu bentuk dasar dari analisa risiko. Maka yang perlu dilakukan dalam analisa risiko adalah mengenali terlebih dahulu potensi bahaya yang mungkin terjadi di dalamnya. Dalam artian, potensi bahaya merupakan segala sesuatu yang termasuk situasi atas tindakan yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, cedera, sakit, kecelakaan, atau gangguan lainnya yang berhubungan dengan proses dan sistem kerja. Jadi dengan memahami apa itu potensi bahaya dan potensi bahaya apa saja yang mungkin terjadi dari aktivitas bekerja itu, kita sudah melakukan tahapan dari analisa resiko. Kategori dari potensi bahaya sendiri ada bermacam-macam, seperti bahan berbahaya, udara bertekanan, kelistrikan, radiasi, gravitasi dan akselerasi, kebisingan, ergonomi, lingkungan kerja, atau potensi-potensi lain yang ada hubungannya dengan kualitas produk, proses produksi, properti, image publik, dan sebagainya. Yang apabila digambarkan, dia akan berbentuk seperti ini. Hal-hal ini yang perlu kita cermati, perlu kita amati, perlu kita perhatikan ketika kita akan memulai suatu proses pekerjaan. Dalam klasifikasinya ada sekitar 5 jenis bahaya yang mungkin timbul ketika kita melakukan kerja. Ada bahaya mekanis,
yang berhubungan dengan perangkat, peralatan, dan sebagainya. Ada bahaya listrik yang berkorelasi dengan instalasi listrik, peralatan-peralatan listrik, atau mungkin hal-hal lain yang terjadi dalam konteks bahaya kelistrikan seperti konslet dan lain sebagainya. Kemudian ada bahaya kimiawi yang berhubungan dengan bahan-bahan yang mudah terbakar atau bahan-bahan kimia baik itu bentuknya cair, gas maupun padat yang dia riskan terhadap perlakuan-perlakuan tertentu. Bahaya fisis yang berhubungan dengan fisik dari tenaga kerja, serta bahaya biologis seperti bakteri atau penyebaran virus dalam pekerjaan. Melihat dari sumber bahayanya, ada beberapa sumber bahaya yang cukup atau perlu kita perhatikan. Bila mana kita mengacu pada bahasan yang lampau, sebenarnya sudah ada tanda-tanda terkait dengan sumber-sumber bahaya ini yang disimbolkan melalui beberapa simbol. Seperti contohnya di sini, ini adalah salah satu contoh dari simbol sumber bahaya, di mana arti dari simbol ini adalah bahan di dalamnya mudah terbakar. Atau juga mungkin ada simbol-simbol yang lainnya yang dalam klasifikasinya bisa kita kelompokkan dalam beberapa kelompok berikut. Yang pertama adalah bahan-bahan eksplosif yang dia secara tidak langsung dapat menimbulkan bahaya ledakan. Kemudian bahan-bahan dengan tingkat oksidasi seperti oksigen atau sejenisnya yang memiliki risiko kebakaran yang cukup tinggi. Kemudian bahan-bahan yang mudah terbakar yang dimana dia memiliki tingkatan titik bakar tertentu. Kemudian ada bahan-bahan beracun, ada bahan-bahan korosif atau yang menyebabkan timbulnya luka bakar atau timbulnya karat pada peralatan-peralatan, serta bahan-bahan radioaktif yang dia mengandung senyawa-senyawa atau isotop-isotop radioaktif. Karena itu, kita perlu adanya semacam teknik komprehensif untuk mengetahui potensi bahaya dari suatu bahan, alat, atau sistem, di mana kita perlu melakukan identifikasi terhadap kondisi dan kejadian yang berpotensi akan menimbulkan bahaya dari bahan, alat, atau sistem itu. Kemudian kita juga harus bisa setidaknya memprediksi jenis kecelakaan atau mungkin penyakit akibat kerja apa yang mungkin akan terjadi ketika kita memanfaatkan bahan-bahan atau alat-alat atau sistem tersebut. Dalam teknik identifikasi bahaya, ada secara kurang lebih ada 3 teknik utama ini. Ada teknik pasif, teknik semi proaktif, dan teknik proaktif. Teknik pasif berarti kita dapat mengenali bahaya itu secara langsung dengan melakukan pengamanan secara langsung terhadap bahan atau alat atau sistem yang ada tadi. Semi proaktif, kita secara tidak langsung sudah mempelajari atau mengidentifikasi bahaya dari bahan-bahan tadi atau alat-alat tadi berdasarkan kepada pengalaman orang lain atau berdasarkan pada informasi dari pihak lain atau berdasarkan kepada kasus yang lama, kecelakaan yang mungkin dulu pernah terjadi dengan melibatkan bahan-bahan tersebut. Kemudian ada teknik proaktif yang di sini adalah mencari bahaya sebelum menimbulkan kerugian. Proaktif lebih cenderung ke arah pencegahan atau preventif di sini. Yang salah satu upayanya adalah peningkatan kepedulian terhadap apa yang kita kerjakan selama ini. Mekanisme-mekanisme yang bisa dilakukan untuk kita mengidentifikasi sumber bahaya, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan, seperti wawancara, konsultasi, dan juga informasi dari ahli. Juga dilakukan pemeriksaan fisik di lingkungan kerja sesuai dengan instruksi kerja yang diberikan oleh perusahaan.
Selanjutnya perlu dilakukan juga inspeksi atau insiden, catatan insiden terkait dengan hal-hal yang terjadi selama berusaha di situ. Kemudian melibatkan pula sistem-sistem formal untuk melakukan analisa bahaya seperti hazard atau HAZOP. Atau mungkin kita juga nanti akan membahas tentang HIRAK di situ. HAZOP itu merupakan sebuah mekanisme analisis yang digunakan untuk menyusun pembentukan sistem keamanan baru atau modifikasi terhadap potensi bahaya atau masalah yang akan terjadi. HAZOP sendiri dia akan berfokus kepada kesalahan-kesalahan yang lebih mungkin dilakukan oleh humannya atau operatornya atau tenaga kerjanya, dengan meninjau ulang SOP dan cara kerja sehingga dapat dilakukan pembelajaran secara bersama untuk menyusun skema yang sesuai. Software HAZOP ini digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan kesalahan dalam pengembangan perangkat. Dalam pengendalian risiko itu ada dua mekanisme pengendalian, yaitu ada long term gain dan juga short term gain. Long term berarti dia sifatnya untuk pengendalian jangka panjang dan permanen. Short term dia untuk jangka pendek atau temporary dan berlaku sementara. Sehingga apabila kita mengacu kepada hierarki pengendalian risiko, kita akan mencermati bahwa dua model pendekatan ini sebenarnya dia saling melengkapi di situ. Kalau kita melihat dari hierarki yang ada, dari hierarki yang ada atau hierarki of control di sini, kita tahu bahwa tingkat efektivitas paling rendah adalah ketika langsung berhubungan dengan pekerjanya di situ. Ketika hanya pekerjanya yang kita edukasi, itu memiliki tingkat efektivitas yang rendah. Namun semakin ke atas hingga ke tahapan elimination, basically remove the hazard atau menghilangkan kemungkinan bahaya di sini, itu memiliki tingkat efektivitas paling tinggi. Untuk mencapai kondisi ini, kondisi short term kemudian bergeser ke long term ini, ada beberapa tahapan yang perlu dilalui. Ada tahapan kontrol administrasi dengan mengganti pola kerja yang ada. Ada tahapan engineering control untuk mengelompokkan orang-orang dari kemungkinan bahaya, dan juga ada tahapan substitusi untuk mengganti bahaya-bahaya yang mungkin terjadi tadi. Baru di tahapan elimination dengan tingkat efektivitas paling tinggi, kita akan menghilangkan bahaya-bahaya tersebut. Contoh seperti ini ada bahaya, dia pusaran air dengan hiu di tepi-tepinya, dan ini ketika kita masukkan orang atau human ke dalamnya menjadi resiko di situ. Untuk mengontrolnya ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah eliminasi. Kita menghilangkan hiu-hiunya itu. Namanya teknik eliminasi. Artinya apa? Di dalam implementasinya kita menghilangkan sumber-sumber yang kita potensikan menjadi bahaya. Kemudian ada substansi. Substansi itu berarti menggantikan sumber-sumber bahaya tadi, kita gantikan dengan sumber-sumber yang dia tidak menimbulkan bahaya. Kemudian ada rekayasa. Rekayasa dia berarti menggantikan dengan sesuatu yang baru. Kemudian ada administratif. Dia memberikan peringatan terlebih dahulu terkait dengan sumber daya yang mungkin ada di situ. Selanjutnya terakhir adalah adanya APD atau penggunaan APD, alat pelindungan diri.
yang berhubungan dengan kemungkinan-kemungkinan bahaya yang terjadi. Mekanisme pengendalian risiko ini telah diatur dalam perundang-undangan, telah dilakukan standarisasi, dan juga telah dilakukan inspeksi melalui mekanisme pendidikan, pelatihan, dan juga persuasi. Juga dilakukan supervisi dan kontrol dari bidang-bidang yang sudah ahli di bidangnya. Oke, terima kasih sudah mengikuti bahasan kali ini. Saya harapkan kita semua bisa lebih memahami tadi tentang bagaimana mekanisme analisa pengendalian risiko dari kerja. Saya akhiri dulu bahasan kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.